Perkenalkan, nama saya Latif Alifuddin, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Akuntansi. Pada video ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai Pancasila melalui lintasan sejarah. Fase-fase perkembangan Pancasila, mulai dari awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Pertama, masa awal kemerdekaan, tahun 1945 sampai tahun 1949. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, bangsa Indonesia baru saja lepas dari penjajahan dan berusaha membangun identitas nasional. Pancasila berfungsi sebagai pedoman moral dan ideologis dalam menyatukan berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Namun, situasi politik masih belum stabil. Beberapa daerah ingin memisahkan diri dan masih ada perdebatan tentang bentuk negara serta sistem pemerintahan yang tepat. Kedua, masa Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai tahun 1950. Akibat perjanjian Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia sempat berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, dasar negara bukan lagi Pancasila secara langsung, melainkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Namun nilai-nilai Pancasila tetap diakui sebagai semangat dan jiwa bangsa. Setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar negara yang sah. Ketiga, masa demokrasi terpimpin, tahun 1959 sampai tahun 1965. Pada masa Presiden Soekarno, sistem parlementer dianggap tidak stabil. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali, dan Pancasila kembali ditekankan sebagai dasar negara yang sah. Namun dalam praktiknya, Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, untuk menyatukan berbagai kekuatan politik. Akibatnya, pemahaman Pancasila cenderung disesuaikan dengan ideologi politik Soekarno, dan muncul berbagai tafsir terhadap Pancasila yang tidak selalu sejalan dengan makna aslinya. Keempat, masa Orde Baru, tahun 1966 sampai tahun 1998. Setelah kejatuhan Soekarno, Presiden Soeharto membangun pemerintahan dengan fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Pada masa ini, Pancasila dijadikan alat legitimasi politik dan pedoman tunggal kehidupan berbangsa melalui kebijakan seperti P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Meskipun tujuan awalnya untuk memperkuat persatuan, praktiknya sering disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Sehingga Pancasila menjadi simbol formal, tetapi nilai-nilainya kurang dihayati secara bebas oleh rakyat. Kelima, masa reformasi tahun 98 sampai sekarang. Setelah Soeharto lengser pada tahun 98, bangsa Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa ini, Pancasila mengalami reorientasi. Bukan lagi alat kekuasaan, tetapi kembali dipahami sebagai ideologi terbuka yang menuntun demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Pancasila kini dipahami bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi juga pandangan hidup bangsa yang relevan dengan tantangan global seperti intoleransi, disinformasi, dan krisis moral. Pancasila masih sangat relevan untuk generasi muda hari ini dan yang akan datang di tengah perkembangan era digital yang sangat pesat. Jadi, pelajaran untuk kita semua adalah Pancasila bukan sekedar warisan, melainkan nilai hidup yang terus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian video ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.